Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang saya muliakan rekan-rekan saya semua, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melanjutkan perwiridan kita yang senantiasa kita laksanakan. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita di malam yang mulia. Kemudian insya Allah besok hari yang mulia, maka ini adalah pantas kita syukuri. Allah berikan pula kesempatan untuk kita beramal. Barang siapa yang berdoa di malam Jumat dan hari Jumat, insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah berdoa, bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita bersalat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sepantasnya kita hamba Allah yang mempunyai uswah, contoh yang baik kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan menyampaikan materi tentang perlunya kita istiqamah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya cinta kepada amal walaupun sedikit, tapi continue dia, terus menerus, daripada kita beramal banyak tapi sekali cuman. Maka inilah kelebihan daripada orang-orang yang beriman, dia senantiasa berusaha untuk istiqomah. Karena istiqomah ini adalah memang ucapan kita ringan, tapi pelaksanaannya berat. Kenapa berat? Karena setan menggoda kita. Setan itu dia kepengen kita itu tidak istiqomah. Saking kepengennya dia tidak istiqomah, senantiasa dia yang istiqomah menggoda kita. Maka untuk itu kita perlu untuk istiqomah. Maka pernah sahabat bertanya kepada Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu ilmu dan tak akan bertanya lagi kepada orang lain selain kepada engkau ya Rasulullah." Maka Nabi SAW bersabda, "Amantu billah tsumma istaqim." Engkau beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Maknanya apa? Cukup beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman itu istiqomah, maka insya Allah timbul amal soleh. Maka seorang anak muda yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa Allah lapangkan dadanya. Seorang yang berkeluarga istiqomah kepada Allah, maka nazalat, akan diturunkan kepadanya sakinah dalam keluarganya. Maka kalau seorang diri kita sudah istiqomah kepada Allah, maka yang kita dapatkan adalah ketenangan hati, kemudian keberkahan umur, keberkahan rizki. Maka untuk itu perlu kita istiqomah. Dan ini adalah suatu hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya suka kepada orang yang beramal walaupun sedikit, tapi dia istiqomah. Contoh, baca Quran memang setengah halaman, tapi tiap hari. Ada orang baca Quran 1 juz, tapi 1 tahun. Maka inilah pentingnya kita beristiqomah. Sampai istiqomah ini, kenapa penting istiqomah itu? Yang pertama, karena ajal kita tak tahu kapan datang. Takutnya pas tak istiqomah Allah cabut nyawa itu. Maka senantiasa kita beristiqomah. Kalau orang yang sudah istiqomah, ketika Allah cabut ajalnya, tenang dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu, orang-orang yang telah berkata qalu rabbunallah,
Tuhan kami Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah turunkan kepadanya malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu membisikkan kepada orang yang istiqamah itu dua. Alla takhafu, jangan kamu takut. Wa la tahzanu, jangan kamu bersedih. Yang dua inilah yang sering datang ke hati kita, Bang. Oh, saya kemarin Pak Ustaz tak jadi misalkan dapat cewek misalnya, atau tak dapat rezeki. Apa yang pertama datang? Sedih. Betul tak? Sedih. Maka dua ini malaikat bisikkan, Allah takhaf wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan bersedih. Karena dua ini datang kepada hati kita. Ada rasa sedih, ada rasa takut. Maka inilah pentingnya kita istiqomah. Kalau sudah istiqomah, datang malaikat membisikkan ke hati. Karena kuncinya di hati ini. Kalau orang-orang dahulu, seperti di zaman-zaman Nabi sahabat itu, kenapa mereka berani melawan 1000, yang 100 orang melawan 1000, atau yang 1000 melawan 10.000? Kenapa mereka berani? Yang pertama, tak ada rasa takut dalam hati. Yang kedua, tak ada rasa sedih. Maka dua ini dibisikkan ke hati orang-orang yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan. Kemudian apa yang disampaikan selanjutnya? Wa abshiru, bergembiralah, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Para ulama menjelaskan ayat ini adalah bagi orang-orang yang sakaratul maut. Ketika mereka sudah mau meninggal dunia, Bang. Rupanya kalau kita mau meninggal dunia, ada dua yang datang ke hadapan kita. Yang pertama bisikan setan, yang kedua petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Jadi Bang Riki, ketika orang yang durhaka kepada Allah, datanglah syaitan menyesatkan. Maka manusia berharga di hadapan Allah ketika di ujungnya dia husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dan menunjukkan husnul khatimah itu adalah yang pertama, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqomah. Menunjukkan orang yang su'ul khatimah itu adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang tidak mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka matinya mereka ini sangat